rola, rola, rola. Hola, hami tae ho. Hola, diablos, por favor, mi amor, muchas gracias, señorita Despundi, bahwa Toshibon, inauloha ma'asomiri. Yang artinya, halo Urbaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya Teddy. Sebelum menonton videonya, mari kita pasang handsfree, basuhan kondisi rebahan, kencangkan celana Anda, dan selamat menonton. Hijro. Get it when I get back. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke video absurd tapi beredukasi. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya yang berjudul kompetensi based learning. Yang pertama ada tujuan pendidikan dan pelatihan berbasis kompetensi. Tujuan pendidikan dan pelatihan adalah kompetensi yang diharapkan dicapai peserta setelah menyelesaikan proses didik. Kompetensi berbentuk kinerja atau untuk kerja yang baik dalam bidang kehidupan atau pekerjaan. Kinerja yang baik dapat dicapai berkat kemampuan, menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku. Bila digambarkan hubungan antara kompetensi, kemampuan, dan pengetahuan tampak sebagai berikut. Pertama ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang artinya kompetensi dicapai sebagai hasil penggunaan kapabilitas atau kemampuan dalam pemecahan masalah aktual. Selanjutnya ada kapabilitas atau kemampuan sebagai hasil penerapan kombinasi penerapan pengetahuan, keterampilan, sikap perilaku, yang artinya kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang terakhir ada kompetensi ditunjukkan dengan kinerja minimal baik, yang artinya kapabilitas atau kemampuan disebut kompetensi dasar, diperoleh sebagai hasil perpaduan bakat, pengalaman, dan pendidikan, menjadi dasar untuk mencapai kompetensi. Yang kedua ada hubungan kompetensi dan strategi pembelajaran. Pendesain pembelajaran diharapkan dapat melaksanakan kegiatannya secara bertahap, yaitu yang pertama menentukan tahapan dan langkah kegiatan pembelajaran dengan urutan isi yang diarahkan pada pencapaian kompetensi. Demikian pula pada saat menentukan metode, media, alat, dan alokasi waktu harus mempertimbangkan kesesuaian unsur dalam strategi instruksional dengan kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Yang kedua ada pengajar melaksanakan rencana strategi pembelajaran yang telah disusun dengan memasukkan upaya pemberian motivasi sepanjang proses pembelajaran agar peserta didik memfokuskan perhatiannya pada seluruh pembelajarannya. Upaya pemberian motivasi berupa pemberian pujian, penguatan, pemberian latihan relevan, dan menanamkan keyakinan kepada peserta didik bahwa ia secara bertahap akan berhasil mencapai kompetensi yang ada pada tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada hubungan kompetensi dan pengajar atau fasilitator. Yang pertama ada fasilitator perlu menguasai bahan pembelajaran dengan baik atau sangat baik. Dengan penguasaan bahan pembelajaran, ia akan mampu tampil meyakinkan pada saat mempresentasikan isi bahan atau saat menjawab pertanyaan peserta didik. Yang kedua ada fasilitator perlu terampil merancang dan melaksanakan strategi pembelajaran, meliputi tahapan pembelajaran runtut saat menyajikan isi pembelajaran, menggunakan berbagai metode, media, dan alat, mengelola waktu secara efisien, motivasi, penguatan, dan penghargaan sepanjang proses pembelajaran. Yang ketiga ada fasilitator perlu mampu menggunakan sumber belajar yang tersedia di perpustakaan, peralatan laboratorium, ruang pembelajaran, dan mampu menciptakan sendiri sumber pembelajaran lain jika sumber ideal tidak tersedia. Yang keempat ada fasilitator mampu merancang dan menggunakan alat pengukuran yang baik sesuai
kompetensi dalam tujuan pembelajaran. Alat pengukuran yang baik dilihat dari validitas, reliabilitas, dan kepraktisan penggunaannya. Dan yang terakhir ada fasilitator mampu memperoleh dukungan tenaga kependidikan dan pengelola satuan pendidikan di tempat kerja. Dukungan tenaga kependidikan berupa penyediaan ruang pembelajaran dan peralatan yang tersedia dari pimpinan suatu pendidikan mendapat keleluasan berkreasi dan berinovasi dalam melaksanakan pelajaran. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu pemaparan materi pertemuan ke-13 yang dapat saya jelaskan. Saya Teddy, mewakili direksi yang bertugas mengucapkan terima kasih sudah menonton video ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada kesalahan dan pengucapan kata. Adios, tutup termos Gajah Mada. Cuau, cuau, cuau.